Siapa kamu? Melihat kemunculan orang tersebut secara tiba-tiba, semua orang di geng Tianming langsung terkejut. Qi Peijia, orang itu datang perlahan dan berkata, Qi Peijia, pria parubaya itu sedikit mengernyit, lalu memandang Qi Peijia dan berkata, saya belum pernah mendengar tentang dia. Demi Anda menjadi seorang pembudidaya iblis, segera pergi dari sini, jika tidak jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Hanya kamu. Qi Peijia mengangkat sudut mulutnya, dan aura alam kesengsaraan tingkat 8 langsung keluar dari tubuhnya. Semua orang di geng Tianming langsung kewalahan oleh nafas ini, dan beberapa bahkan langsung jatuh ke tanah. Merasakan aura Qi Peijia, mata pria parubaya itu membelalak ketakutan. Maaf, saya sangat buta sehingga saya tidak bisa melihat Taisan. Pria parubaya itu segera mengikuti Qi Peijia dan meminta maaf. Qi Peijia menahan napas, sepertinya dia tidak menginginkan nyawa orang-orang ini. Siapa kamu? Qi Peijia bertanya. Kami adalah anggota geng Tianming. Saya pemimpin geng, dan nama saya Zhou Qi. Pria parubaya itu menjawab dengan hati-hati. Qi Peijia memandang Zhou Qi dan mendengus dingin, Tianming Gang. Apakah kamu juga tahu mata Tianming? Zhou Qi tampak malu, lalu menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu. Saya baru saja mendengar tentang mata Tianming dan memujanya, jadi saya menato sebuah mata di dahi saya. Anggota geng Tianming yang lain kaget saat mendengar perkataan Zhou Qi. Sepertinya mereka semua ditipu oleh Zhou Qi dan kemudian bergabung dengan geng Tianming. Ketika Qi Peijia melihat Zhou Qi seperti itu, dia tidak bisa menahan cibiran, lalu dia dengan ringan menyilangkan dahinya dengan satu tangan, dan matanya langsung muncul. Meluap, saya melihat mata berkedip, dan area sekitarnya langsung berubah menjadi merah tua, dan bau darah yang mengerikan memenuhi udara. Melihat penampilan Qi Peijia, Zhou Qi tiba-tiba berlutut. Anggota geng Tianming lainnya juga berlutut. Mereka semua sangat memuja mata Tianming, tetapi sekarang mereka terkejut melihat Qi Peijia sebenarnya memiliki mata Tianming. Yang mulia, Raja Iblis, merupakan suatu kehormatan besar bagi murid-murid saya untuk dapat melihat mata Tianming yang sebenarnya. Kami bersedia mengikuti Raja Iblis. Kami bersedia mengikuti Raja Iblis. Semua orang di geng Tianming berteriak serempak. Qi Peijia mengalihkan pandangan Tianmingnya, memandang orang-orang yang berlutut di depannya, dan tersenyum ringan. Semuanya, bangunlah. Selama kalian mengikutiku dengan tulus, aku akan menjadikan kalian semua menjadi mata Tianming. Qi Peijia mulai melukis kue untuk orang-orang ini. Qi Peijia tahu bahwa meskipun dia sangat kuat, dia masih seorang kultivator biasa dan tidak memiliki kekuatannya sendiri. Sekarang setelah dia bertemu dengan geng Z Tianming, mereka adalah kelompok orang pertama yang dia rekrut. Mendengar kue yang dilukis oleh Qi Peijia, Zhou Qi gemetar kegirangan, pemimpin geng, kamu akan menjadi pemimpin geng Tianming Gangku mulai sekarang. Kita harus mematuhi perintah pemimpin geng. Oh, bagaimana kamu tahu? Qi Peijia sedikit penasaran, bagaimana Zhou Qi tahu akan ada harta karun di sini. Zhou Qi menyerahkan posisinya sebagai pemimpin geng kepada Qi Peijia tanpa ragu-ragu. Dibandingkan menjadi pemimpin geng, Zhou Qi lebih suka mempelajari mata Tianming. Semuanya, bangun. Qi Peijia melambaikan tangannya, dan Zhou Qi serta yang lainnya bangkit. Apa yang kamu lakukan di sini? Qi Peijia bertanya. Pemimpin geng, pasti ada harta karun di pegunungan di depan. Kata Zhou Qi, pemimpin persekutuan, tolong lihat, hamparan pegunungan ini adalah sebuah formasi. Ada formasi besar tepat di depan kita, melindungi puncak gunung di tengah. Hal-hal yang dapat dilindungi dengan formasi sebesar itu pastilah harta karun. Zhou Qi mengikuti Qi Peijia dan memperkenalkan. Kamu masih tahu formasinya? Qi Peijia memandang Zhou Qi dengan heran. Melihat Zhou Qi memiliki tato mata di dahinya dan berkata bahwa dia tahu cara menggunakan mata Tianming, dia pasti pembohong, tapi dia tidak menyangka bahwa dia tahu formasinya. Aku tahu sedikit. Bawahan ini tidak hanya mengetahui formasi, tapi juga mantranya. Kalau tidak, mata Tianming palsuku tidak akan bisa menipu orang. Zhou Qi berkata dengan sangat malu. Ternyata setiap Zhou Qi menggunakan mata Ming surgawi, dia menggunakan lingkaran sihir yang telah dia buat secara diam-diam. Bagi orang yang belum mengetahuinya, mereka mengira itu adalah kekuatan mata Ming surgawi. Kalau begitu cepat dan hancurkan formasi ini. Ayo kita lihat harta karun apa itu,
dilindungi oleh formasi sebesar itu. Qi Peijia berkata dengan penuh semangat. Jangan khawatir, ketua geng. Untuk formasi sebesar itu, kita perlu menemukan pusat formasi, tapi bawahanku akan melakukan yang terbaik. Setelah Zhou Qi selesai berbicara, dia melihat ke arah lelaki tua berjanggut itu dan berkata, Tetua Agung, ayo masuk bersama dan kita harus menghancurkan formasi ini. Ya, pemimpin geng. Orang tua berjanggut itu mengangguk. Brengsek, ini pemimpin geng kita. Zhou Qi terkejut dan dengan cepat memarahi tetua agung itu. Jangan bicara tentang kekuatan Qi Peijia. Qi Peijia benar-benar dewa surga, dan Zhou Qi bertekad untuk mengikuti Qi Peijia. Ya, maaf, aku salah. Orang tua berjanggut itu buru-buru meminta maaf. Oke, jangan khawatir tentang ini. Anda adalah wakil pemimpin geng dan terus mengelola geng Tianming. Cepat dan hancurkan formasi ini. Medan perang antara dewa dan iblis ini mungkin tidak akan terbuka lama. Desak Qi Peijia. Ya, Zhou Qi secara pribadi memimpin tetua agung dan yang lainnya ke dalam formasi perlahan. Chen Ping di sisi lain sedang mencari celah dalam formasi. Chen Ping seperti berjalan di jalan, tidak memicu pertahanan formasi sama sekali. Melihat Chen Ping seperti itu, semua orang di keluarga Seng harus diyakinkan, tidak ada lagi yang berani meragukan kekuatan Chen Ping. Bahkan mata Seng Jiayue membelalak dan dia mengagumi Chen Ping. Setelah Chen Ping mencari beberapa saat, telapak tangannya tiba-tiba menyentuh kehampaan. Saat seberkas cahaya menyala, semua orang menjadi gugup. Mereka mengira Chen Ping tersingkir seperti yang lain karena pertahanan formasi. Tepat ketika semua orang gugup, mereka melihat bahwa setelah pancaran cahaya, pola formasi di depan mereka tiba-tiba dimulai. Gemetar hebat, seolah-olah ada batu yang tiba-tiba dilempar ke sungai yang tenang. Di tengah guncangan hebat, pola formasi perlahan menghilang, dan akhirnya formasi di depanku menghilang. Seng Busi menarik napas dalam-dalam, hatinya dipenuhi keterkejutan. Setiap orang di keluarga Seng juga memiliki hati yang sangat rumit. Tetua Agung terus memuji. Luar biasa. Ini hanyalah keajaiban. Lingkaran sihir sebesar itu mampu menemukan pusat formasi dan menghancurkannya dalam waktu sesingkat itu. Tanda tanya petik 2. Ini adalah formasi yang dibuat oleh Yang Abadi. The Great Elder tidak tahu bagaimana mengungkapkan perasaannya saat ini. Chen Ping berjalan perlahan ke arah Seng Jiayue dan berkata dengan ekspresi acuh tak acuh, bolehkah saya membuat beberapa syarat sekarang? Wajah Seng Jiayue dipenuhi rasa malu, dan dia menundukkan kepalanya dan tidak berani berbicara. Seng Busi buru-buru melangkah maju, Tuan Chen, saya pengkhianat dan bodoh, jadi mohon jangan membagikan ilmunya. Keterampilan formasi Tuan Chen sangat maju sehingga saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Tuan Chen dapat membuat syarat apapun yang dia inginkan. Selama keluarga Seng kami dapat memenuhinya, kami pasti akan melakukannya. Baiklah, setelah kamu menemukan harta karun itu, aku harus memilihnya terlebih dahulu. Jika tidak ada gunanya, aku bisa memberikannya kepadamu. Kata Chen Ping begitu saja. Chen Ping bukanlah seorang dermawan, dia menghancurkan formasi ini hanya untuk dirinya sendiri. Tapi karena keluarga Seng ingin mengikuti, mereka harus mematuhi persyaratannya. Tidak masalah, saya setuju. Jika Tuan Chen menggunakan harta itu, keluarga Seng saya tidak akan pernah mengambil 1 sen pun darinya. Seng Busi berkata dengan sangat berani. Seng Busi menyetujuinya dengan gembira, yang mengejutkan Chen Ping. Dia awalnya menduga bahwa Seng Busi masih akan menawar. Karena kamu setuju, ayo pergi. Seng Busi setuju, dan Chen Ping tidak berkata apa-apa. Jadi dia memimpin semua orang menuju puncak gunung. Pada saat yang sama, Zhou Qi memimpin orang ke dalam formasi, dan pertahanan formasi diaktifkan, tepat ketika beberapa orang hendak terlempar oleh formasi tersebut tiba-tiba menghilang. Ayo pergi. Qi Peijia melihat bahwa Zhou Qi benar-benar mampu, jadi dia mengangguk dan mulai bergerak menuju puncak gunung. Lingkaran sihir. Chen Ping sangat waspada saat dia berjalan di depan, karena dia tidak yakin apakah akan ada lagi di sekitar puncak gunung. Zhou Qi merasa sangat aneh, tapi dia tetap mengambil pujian untuk dirinya sendiri. Pemimpin geng, formasi telah rusak, kita bisa pergi. Kata Zhou Qi. Puncak gunung dikelilingi kabut peri. Baik itu pohon atau monster, mereka semua tampaknya memiliki spiritualitas. Tuan, kami bekerja sangat keras untuk bisa masuk.
Jika kami tidak mendapatkan harta apapun, bukankah kami akan mendapat masalah? Dalam perjalanan, Sesepuh Agung bertanya pada Seng Busi dengan bingung. Seng Busi melirik ke arah Sesepuh Agung itu dan berkata, pandangan pendek, jika kita tidak mengambil harta itu akan membuat Tuan Chen merasa bersalah. Dan dengan pemahaman Tuan Chen tentang metode pertempuran, dia bisa mengajari kita dengan santai, dan keluarga Seng kita akan mendapat banyak manfaat. Kian, bukankah itu lebih baik dari harta itu? Lagi pula, menurutku Tuan Chen adalah pria yang tampan. Jika dia bisa menikahi putriku, aku khawatir di seluruh dunia langit dan bumi, keluarga Sengku akan menjadi satu-satunya dalam hal formasi, jimat, dan mantra. Ternyata Seng Busi ingin mempertemukan putrinya dengan Chen Ping, jadi dia berinisiatif untuk mempersembahkan semua hartanya kepada Chen Ping. Tuan, ada seorang wanita di sisi Tuan Chen. Cara kedua wanita itu memandangnya jelas ambigu. Anda bertanya pada wanita tertua. Sebelum tetua itu selesai berbicara, Seng Busi tersenyum dan berkata, bukankah normal bagi seorang pria untuk memiliki 3 istri dan 4 selir? Terlebih lagi, Tuan Chen memiliki kekuatan seperti itu, selama dia tidak meremehkan anak kecilnya, anak perempuan, meskipun dia memiliki 3 istri dan 4 selir, itu tidak masalah. Ketika tetua mendengar ini, dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya bisa melihat ke arah Seng Jiahui, yang masih tidak menyadarinya. Tetapi Seng Busi tidak tahu sama sekali bahwa wanita Chen Ping bukan hanya 2 orang di depannya. Jika Seng Jiahui benar-benar mengikuti setelah Chen Ping, tidak mungkin tinggal di apartemen dengan 3 kamar tidur atau 4 kamar tidur, mungkin apartemen dengan 10 kamar tidur. Hanya saja Chen Ping setuju atau tidak setuju, belum tentu demikian. Chen Ping tidak menyukai wanita manapun. Tepat ketika Chen Ping dan yang lainnya sedang berjalan di hutan pegunungan yang lebat dan menuju puncak gunung tertinggi, mereka tiba-tiba. Lalu seseorang berteriak, tanda seru. Segera setelah itu, semakin banyak orang di keluarga Seng berteriak. Saya melihat anggota keluarga Seng ini dengan mata ketakutan, memukuli tubuh mereka dengan putus asa, dan berguling-guling di tanah. Melihat pemandangan ini, Seng Busi dan Tetua Agung sedikit tercengang. Ketika Chen Ping mendengar suara itu, dia berbalik dan berlari kembali. Tuan Chen, menurut Anda ini apa? Seng Busi bertanya dengan cemas. Chen Ping melihat sekali dan segera menyimpulkan, orang-orang ini telah jatuh ke dalam ilusi. Setelah mengatakan itu, Chen Ping melafalkan mantra pembersih hati, dan kemudian menyuntikkan nafas ke tubuh anggota keluarga Seng tersebut. Segera, orang-orang ini berhenti berteriak, dan kemudian berdiri dengan wajah bingung, mata mereka penuh keraguan. Ada apa denganmu? Seng Busi mengerutkan kening dan bertanya. Guru, barusan saya merasa tubuh saya sangat gatal, dan juga dipenuhi serangga beracun, dan api di sekitar saya sangat panas. Kata seorang anggota keluarga Seng. Ya, kami juga seperti ini. Yang lain juga mengangguk dan berkata, aneh sekali, jika itu adalah formasi hantu, kita semua pasti terjebak di dalamnya. Mengapa sebagian orang baik-baik saja dan sebagian lainnya baik-baik saja? Dan saya tidak merasakan keberadaan formasi di dekat sini. Tidak mungkin ada formasi hantu. Tetua yang hebat merasa sangat aneh. Tidak ada formasi ilusi di sini, dan mereka tidak tertipu oleh formasi ilusi. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia berjalan menuju anggota keluarga Seng.